Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara saya melakukan konfigurasi software menggunakan breaker. Kalau kemarin kan menggunakan series, tapi sekarang kita coba menggunakan breaker. Nah, bagaimana langkahnya? Kita bisa langsung saja ya masuk ke langkah. Nah, pertama kita bisa play tombolnya, kita buat mesin baru. Kita bisa ini oke. Ini Linux versinya yang ada Linux yang seperti next aja. Ininya atur bebas sih. Bebas sih, tapi saya aturnya yang 1.2 yang fun juga yang cepat. Next, ini VDI, ini terkait hasilnya 8 GB. Oke, kalau udah begini kita bisa langsung masuk ke setting. Nah, di setting ke storage, terus kita masukin ini kan empty ya, kita masukin CD breaker 211 ISO. Nah, kalau dimasukin, kita pindah ke tab network. Nah, di network ini pastikan sudah enable, lalu ini test-nya kita pindahin ke bridge data. Nah, ini tergantung gimana teman-teman mau pakai apa gitu, mau pakai jaringan apa dalam kehidupan berikutnya. Kalau saya kan ini pakai wireless ya. Nah, jadi saya menggunakan yang jualan sip. Nah, kalau udah bisa oke, sipkan, kita jalankan kedua mesin. Kita tunggu. Oke. Sip. Nah, ini pilih yang install breaker base with wizard. Oke, kita tunggu. Di bagian ini prosesnya bakal agak lama sih, jadi ya teman-teman bisa bersabar aja lah. Nah, kalau udah ini ada pilihan configure the clock, kita pilih select from worldwide list, terus kita pindah ke benua Asia, pilih yang Jakarta. Ini kan masih di Afrika ya, kita scroll aja ke bawah nanti kita nemu configure kota Jakarta di benua Asia. Antartika, Arktik, dan ini bagian Asia. Mungkin ini Jakarta. Kita enter aja. Tunggu lagi. Nah, ini kita disuruh milih partition base-nya. Kita supaya cepat kita pilih yang paling atas saja. Kita write. Nah, ini enter aja. Terus write to check to this, of course yes. Nah, kita tunggu lagi. Nah, ini ada pilihan kayak gini. Di pilihan ini kita bisa pilih no. Sip. Nah, kita tunggu lagi. Oke, untuk tampilannya udah beda ya, udah masuk ke menu. Nah, di sini ya masih sama, kita tunggu lagi. Nah, ini kita diemin aja, nggak usah diapa-apain, kita tungguin. Ini udah jelas ya, ada jadi ya kita bersabar aja. Oke, ini udah starting ya. Tanda-tandanya
panjang umur, instalasi virtual machine breaker-nya bisa dikatakan sudah sukses. Nah, kalau kita sudah sukses dalam install mesinnya, install virtual mesinnya, kita bisa langsung bikin passwordnya, bisa terus kita bikin salah. Jadi tadi saya coba-coba aja ya, jangan ditiru. Nah, untuk loginnya ini support, passwordnya breaker, B-nya gede, enter. Nah, oke, kalau udah begini kita langsung aja masukkan perintah su untuk switch user, terus masukkan password yang sama dengan yang tadi. Sip, kita udah masuk ke menu routing, menu root di breaker. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita bisa mulai untuk melakukan setting IP ya. Nah, ini kita buka, kita masuk ke file di /etc/. Nah, gini ya, kalau udah ada di tampilan ini, kita sebelum mulai ngedit kita pastikan pencet tombol I di keyboard kita, pencet. Nah, pencet baru kita bisa diperbolehkan ngedit file ini. Nah, ini kita edit aja sesuai IP yang diinginkan oleh teman-teman. Kita ubah. Ini udah bedain, Pak. Ayo ini berapa ya? Yang HP. Nah, kalau udah kita bisa escape, terus titik 2 W key. Nah, terus masukkan masuk baru enter. Nah, ini udah keluar ya. Selanjutnya kita sama, kita restart hasil konfigurasinya. Maaf salah. Oke. Terus typo. Restart enter. Nah, terus kita cek coba IP-nya. Nah, udah ada ya. Seperti yang kita bisa lihat di bawah ini, IP-nya sudah berubah menjadi IP yang tadi sudah kita setting. Oke, sekarang untuk IP-nya kan udah config ya. Kita bisa masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita pergi ke control panel. Nah, terus ke network internet, network and sharing center, terus yang dapat setting. Nah, ini terkait dengan pilihan kita tadi di awal gitu. Karena tadi di awal nih yang di bagian sini, maaf, di setting ini saya kan pilihannya di Intel wireless ya. Nah, berarti kalau saya pilihan itu, maka di bagian sini yang harus saya ubah IP-nya ya yang ada tulisan Intel wireless-nya gitu. Kalau yang lainnya gitu yang detect PCI, berarti ya yang harus diubah ya detect PCI. Nah, kita rumah IP-nya. Untuk IP-nya 3 oktat pertamanya harus sama, tapi yang angka terakhir harus beda gitu. Contohnya kan tadi 16.1 untuk di breaker. Nah, kalau di sini saya menggunakan 16.5 aja. Nah, baru di sini hanya pakai IP yang di breaker. Oke, yes, aja. Oke, nah, sip. Terus kita coba kita cek ke command prompt apa terhubung atau enggak nih ke IP yang breaker. Kita coba ping 2 terus masukkan IP yang tadi. Alhamdulillah udah terhubung ya. Nah, kalau udah terhubung ini jadi enak nih, jadi gampang. Kalau udah terhubung, kita bisa langsung aja masuk ke Google Chrome atau ke browsernya masing-masing. Bas, masuk, kita masukkan IP yang tadi. Ini IP yang tadi kita atur. Sip. Nah, kalau ada kayak gini, kita gak usah panik, kita ketik yang klik advance, terus kita langsung aja proses ke 92. Proses. Nah, kita masuk ini, kita masukkan username-nya, administrator, passwordnya tuh breaker, B-nya besar. Kita login. Oke, kalau udah masuk ke platform, kita langsung aja ke tab IPv6 administration. Nah, terus kita ke menu extension, kita submit. User extension
kita atur aja ininya. Satu display name-nya bebas lah. Satu. Ini nomor yang nanti akan dipakai untuk display name-nya ya. Display yang nanti display name yang tersedia. Nah, terus kita edit dua kontennya, samakan dengan yang ini. Terus secretnya masukkan. Ini saya masukin 1 2 3. Kalau udah, submit. Dan. Waduh, ada koneksi di set maaf. Oke, kita coba lagi. Kita edit registration, extension. Ini tadi belum ke ini ya. Jadi kita ulang aja. Kita masukin nomornya, terus displaynya bebas. Mana tadi? Kontennya samakan dengan yang di atas. 0101, secretnya password ya ini. Nah, udah, kita submit. Sip, ini udah ada ya. Kalau udah di sini berarti udah beres. Nah, kita bikin akun extension yang kedua. Ini user extensionnya bebas ininya, terus ini display name-nya 2 aja lah biar memudahkan. Terus ininya sama seperti di atas, terus ketika passwordnya bebas. Jadi kayak gitu. Nah, submit. Oke, ini udah ada 2 ya. Terus kalau udah kita apply continue with reload. Terus kita tunggu. Sip. Kalau udah kita masuk ke tahap pengujian. Saya pakai ini ya, aplikasi yang namanya Zoiper. Ini pentingnya seperti user. Kita masukkan username tadi 0101, terus add, masukkan IP-nya. Passwordnya tadi ya 1 2 3 4. Skip, next, skip. Phone ya, alhamdulillah. Terus kita next. Nah, kalau udah gini, ini tandanya udah masuk ya. Oke, sekarang kan kita udah login ya ke aplikasi Zoiper menggunakan username yang pertama, yang display name yang 1 di device PC. Nah, selanjutnya kita loginkan juga yang display name-nya 2 di device yang berbeda. Nah, di sini saya menggunakan ponsel saya gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama kita ke WiFi karena saya menggunakan jaringan WiFi. Nah, kita pastikan jaringan yang terhubung di WiFi ini sama gitu dengan WiFi yang tadi terhubung di device laptop kita. Nah, kita cek dulu ke sini. Nah, ini tadi Zodic ya namanya, kita pakai. Terus setelan IP-nya ubah jadi statis. Nah, ininya kita ganti-ganti nih. Ininya 15. Terus ininya ganti dengan IP yang berbeda. Nah, kayak gini. Terus ini salin tempel-tempel aja. Ini gini. Oke, nah kalau udah gini, sip. Lagi rekam Pak. Nah, kita masuk ke aplikasi Zoiper-nya, lalu klik username yang 2403, terus add 192.168, terus masukkan IP kita. Nah, ini IP-nya, passwordnya tadi 4321. Kita create account, next, skip, dan phone ya. Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini tunggu. Nah, kalau udah ini kita finish, kita langsung hubungi ya nomor telepon yang tadi 0101, langsung hubungi. Alhamdulillah, hubung ya. Incoming coy. Tes. Assalamualaikum. Nah, udah terhubung ya. Sip. Oke, kira-kira begitulah langkah-langkah bagaimana cara saya melakukan konfigurasi soft switch menggunakan breaker. Nah, kemarin kan saya sudah melakukan konfigurasi soft switch tapi menggunakan asterisk gitu. Nah, setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman bisa komentar nih, mana yang menurut teman-teman lebih efisien, lebih efektif dalam melakukan konfigurasi soft switch.
Ya, terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.